Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa nih kawan-kawan ya. Sebelum kita mulai, kita absen dulu nih. Dari mana aja kalian? Nah, kemarin tuh udah banyak banget yang komen nih di kolom komentar. Ada yang dari Kediri, dari Kebumen, terus Denpasar, Pekanbaru, Jayapura, terus yang dari luar negeri pun ada. Ada yang dari Singapura dan Hong Kong. Nah, kami selalu mendoakan yang terbaik dimanapun kalian berada. Nah, semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Kemarin kita udah cerita atau udah bahas tentang perselingkuhan lewat media sosial. Dan ternyata kisah ini tuh nggak cuma dialami oleh satu subscriber kita. Subscriber kita yang lain pun pernah mengalaminya. Nah, ini ada kiriman cerita atau kiriman kisah dari salah satu subscriber kita menceritakan pengalaman pribadinya. Dia itu pernah selingkuh lewat media sosial Facebook. Pasti banyak banget dong yang penasaran dari kalian semua. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita rahasiakan atau kita samarkan untuk kepentingan bersama. Kisah ini tuh menceritakan seorang wanita, sebut saja namanya Arimbi. Arimbi itu seorang ibu-ibu beranak 3. Dia itu udah nikah sama suaminya kurang lebih hampir 10, menginjak 11 tahun. Kisahnya itu menceritakan seorang Arimbi, ibu rumah tangga yang kesepian di rumah. Suaminya itu tuh bekerja di sebuah perusahaan bidang BUMN. Itu tuh sering ditinggal Arimbi di rumah sendirian sama anak-anaknya. Anak-anaknya pun sekolah. Sering ditinggal ya kesepian gitu loh. Nggak pernah mendapatkan kasih sayang atau perhatian suaminya secara lengkap. Karena sibuk kerja. Seringnya sibuk kerja, nggak pernah bareng. Ini pun sering diomongin atau sering dibahas sama Arimbi dan suaminya. Ya suaminya ngomong, ya aku kerja. Cari uang buat kalian semua. Buat biaya sekolah. Buat kehidupan sehari-hari. Dan buat shopping-shopping kamu juga kan. Suaminya ya emang bener, istrinya ini Arimbi emang suka jalan-jalan sama teman-temannya. Walaupun Arimbi suka jalan-jalan, suka shopping, tapi kan yang namanya wanita itu butuh pelayan seorang pria, pelayan seorang suami. Lah ini suaminya sibuk terus, bagaimana dia mau bercengkrama sama istrinya ini? Nggak punya waktu, terus komunikasi aja jarang. Dalam kesepian itu, si Arimbi itu kenal dalam salah satu tetangganya. Ya nasibnya itu nggak beda jauh dengan Arimbi. Dia itu ya sering ditinggal suaminya kerja, sering kurang komunikasi dan perhatian dari suaminya. Tapi wanita ini tuh kok dia nggak pernah kesepian, happy aja gitu, nggak pernah ngeluh ngangkluh gitu, nggak pernah sambat sama si Arimbi. Sedangkan Arimbi ini sering cerita, aku nih suaminya gini, nggak pernah bareng lagi, nggak pernah ngomong, terus curhat. Nah, dia tuh penasaran apa sih rahasianya sama tetangga ini, kok tetangga ini nggak pernah ngerasain kesepian. Ternyata tetangganya itu cerita sama si Arimbi, Jeng, aku tuh nggak pernah kesepian karena aku tuh suka main HP, suka sosial media. Nah, sosial medianya itu Facebook, suka ngobrol-ngobrol, suka komen-komen, suka bercerita, curhat sama teman-teman Facebooknya. Jadi dia nggak pernah kesepian, itu kata tetangganya. Di tahun 2009 lah kira-kira, waktu itu kan Facebook masih baru, masih belum banyak yang tahu dan ngerti apa itu Facebook. Ya Arimbi pun sama, nggak ngerti apa sih Facebook itu, Jeng. Emang Facebook tuh gunanya buat apa? Tanya Arimbi sama tetangganya itu. Tetangganya bilang Facebook itu tuh buat ya berteman, buat ngobrol-ngobrol, buat chattingan di dalam Facebook itu sama teman-teman yang belum kita kenal atau yang jauh dari kita bisa chattingan atau enggak ngobrol-ngobrol lewat situ. Kita bisa cari teman atau enggak kita cari teman dulu yang SMA, SMP gitu. Ya si Arimbi itu agak penasaran. Oh Facebook itu buat kayak gitu, kayaknya asik juga ya. Dibikinlah akun Facebook. Akun Facebooknya si Arimbi sama tetangganya itu dibuatkan. Nah ini awal mulanya berantem, awal mulanya bencana itu dari ini nih. Dari si Facebook ini. Ya telekomunikasi atau media sosial itu ya kalau kita gunakan untuk kebaikan ya jadi baik. Tapi kalau kita gunakan buat keburukan, ya dampaknya jelek juga. Ya tergantung kitanya lah, bijak dalam menggunakan media sosial begitu. Nah ini nih si Arimbi itu ya dia kan polos, masih bingung. Disitulah dia main Facebook, bikinin akun, terus dia tuh langsung posting foto dia di situ. Wah ternyata setelah posting fotonya itu di Facebook, tuh banyak yang komen, banyak yang nge-like gitu. Ya dia tuh ngerasa diperhatikan sama orang lain, ngerasa diperhatikan sama orang-orang sekitar yang banyak itu yang di Facebooknya itu. Pada komen, pada
nge-like gitu kan. Banyak yang perhatian. Nah, sensasi-sensasi inilah yang udah lama nggak didapatkan oleh Arimbi. Sensasi chattingan, sensasi bahas-bahas sesuatu di komen-komentar gitu. Banyak. Dan Arimbi pun makin ketagihan. Sehari main Facebook, terus besoknya main Facebook lagi. Dia makin bikin story, pasang foto lagi, bikin story lagi. Makin sering dia main Facebook, dan ternyata dia tuh punya penggemar, pengikut yang antusias. Wah, jadi seleb mungkin dia kayak gini, si Arimbi. Nah, itu tuh ya karena gimana, si Arimbi itu ibu-ibu yang memang badannya masih bagus. Dia tuh cantik, putih. Ya banyak lah orang ngomong tuh emang Arimbi itu ada ibu-ibu muda yang cantik, masih seger gitu. Jadi kalau dia pasang foto ya banyak yang like, apalagi kaum pria, banyak yang komen. Nah, dia tuh punya penggemar berat yang tiba-tiba tuh ya dari komen akhirnya merujuk ke kirim pesan. Dia tuh inbox-inboxan. Sebut saja pria ini tuh namanya tuh Wawan, salah satu pegawai di kantor. Dia tuh salah satu pejabat di sana, di instansi pemerintahan. Dia tuh suka komen-komen, goda-godain si Arimbi. Arimbi yang memang kesepian dan memang butuh kawan curhat, akhirnya curhat-curhatan lah di situ. Nah, sebut saja suaminya si Arimbi itu namanya Rudi. Mas Rudi itu tahu bahwa istrinya itu main Facebook, suka chatting-chattingan gitu sama teman-temannya. Dia tuh mikir ya selagi dia di rumah, ngurus anak, ngurus suami, dan nggak pergi kemana-kemana, ya itu lebih bagus sih, nggak apa-apa. Pikirnya si Rudi ini, berpikir bahwa istrinya udah di rumah, ya udah cukup itu aja. Nah itu pun makin dekat terus. Tapi si Arimbi tidak melupakan kewajibannya sebagai ibu dan istrinya si Rudi itu. Dia tetap ngurusin, tetap masak, bertingkah seperti sewajarnya dia jadi istri. Ya memang si Arimbi ini pinter ya. Dia tuh ya walaupun dia main Facebook, dia tetap nggak melupakan kewajibannya. Dia masak, ya contoh-contoh istri-istri pada umumnya gitulah. Nah, walaupun begitu, kedekatannya si Arimbi sama si Wawan ini tuh makin hari makin dekat selama dia main Facebook. Si Wawan ini kan udah beristri dan si Arimbi juga udah bersuami. Mereka tapi tetap saling chatting. Dia tuh sharing gitu loh. Ini loh istri saya gini ini gimana pendapatnya? Coba apa ada solusi atau tidak? Begitu juga sih Arimbi menceritakan bahwa suaminya jarang di rumah, jarang perhatian dan sebagainya. Akhirnya dia curhat juga sama si Wawan. Curhat. Akhirnya si Wawan tuh nyeletuk pengen ketemu. Katanya ya kita kan udah dekat, udah lama kenal. Gimana kalau kita ketemu gitu. Nah si Wawan itu tuh udah menyiapkan tempat restoran, udah booking restoran di sana. Nah si Wawan tuh datang dan si Arimbi pun datang. Tapi si Arimbi datangnya ke sana itu nggak sendirian. Dia bawa anaknya, salah satu anak. Di pikirannya Arimbi itu ya, aku tuh takut jadi fitnah, takut jadi nanti berdampak buruk kepada keluargaku. Jadi aku lebih baik membawa anakku. Jadi nanti sewaktu ada yang lihat, ya aku nggak ngelakuin apa-apa karena aku bawa anakku gitu, kata si Arimbi. Nah saat si Arimbi bertemu dengan si Wawan tuh memang dia tuh punya wibawa karena memang dia tuh udah biasa itu ya public speaking gitu, ngomongnya juga pintar, pembawaannya juga enak gitu, nyaman gitu, bikin nyaman sih Arimbi. Karena si Wawan ini tuh memang adalah satu instansi dari pemerintahan, dia tuh memang suka posting-posting waktu dia pidato, posting-posting waktu dia ada lagi rapat. Jadi memang dia tuh pembawaannya kalau ngomong sama orang tuh ya bikin nyaman. Nah Arimbi pun nyaman di situ. Pertama ketemu dia bawa anak, tapi semakin kesini tuh Arimbi itu udah makin berani. Dia tuh pergi sendiri, ketemu sama si Wawan berkali-kali. Hingga akhirnya si Arimbi itu kan udah nyaman nih sama si Wawan. Karena si Rudi ini suaminya itu jarang pulang. Rudi itu kalau pulang itu kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Karena dia tuh ada rapat atau enggak ada meeting penting sama klien di luar kota. Nah sekalinya dia lagi pergi, si Rudi lagi pergi, si Arimbi itu berjanjian sama si Wawan hari itu di suatu tempat. Dijemputlah Arimbi itu di tempat biasa dia menunggu si Wawan naik mobil dia. Katanya dia mau makan siang bareng. Jalanlah dia sana ke sebuah tempat. Tapi waktu sampai di tempat itu, Arimbi itu bingung. Ini kan hotel. Kok kita kesini mas? Kata Arimbi. Iya nggak apa-apa. Di sini ada restonya soalnya. Makanannya enak banget. Ayo kita ke sana. Masuklah hotel itu. Hotel and Resto. Sampainya di sana mereka memang makan bincang. Tiba-tiba Wawan ngomong. Arimbi, aku pengen ngomong sesuatu. Apa mas? Tinggal ngomong aja. Kata si Arimbi. Aku nggak enak ngomong kok di sini. Gimana kalau kita ngomongnya di dalam aja, di hotel? Emang kenapa mas kok di sini? Oh, nggak ada yang lihat juga, nggak ada yang kenal kita. Tapi aku kurang nyaman kalau ngomong di sini. Dipaksa lah sama si Wawan itu Arimbi. Akhirnya Arimbi pun masuk ke hotel, ngobrol di sana.
Di sana tuh Wawan ngomong, Arimbi, sebenarnya aku tuh suka sama kamu. Aku merasa nyaman aja bareng-bareng kamu kayak gini deket. Gimana kalau kedekatan ini kita teruskan? Maksudnya gimana mas? Kita kan udah deket kayak gini, emang kurang apa lagi? Ya jujur, aku tuh suka sama kamu, aku tuh nyimpen rasa. Andai saja aku belum menikah, aku mungkin mau menikahi kamu. Wawan tuh ngungkapin rasa gitu sama si Arimbi. Arimbi bingung gitu. Loh, aku kan udah bersuami dan kamu juga udah beristri, gimana lagi? Kayak cinta terlarang gitu. Ya, Arimbi pun jujur di sana memang ya agak malu-malu ngomong bahwasanya si Arimbi juga suka sama si Wawan. Tapi ya mau gimana lagi, posisinya udah beda, udah nggak bisa bersama. Saat ngomong-ngomong kayak gitu, entah setan mana yang masuk gitu, yang goda mereka. Akhirnya si Wawan tuh kok tiba-tiba meluk si Arimbi di kamar itu dan menciumnya. Ya udah bisa tertebak lah. Di sana mereka melakukan sesuatu yang terlarang. Arimbi itu ngerasa nyaman, tapi ngerasa sedih juga. Hatinya itu kayak jerit, minta tolong gitu. Tapi dia menikmati hal itu. Sekalinya pulang dia merasa bersalah kepada suaminya. Dia telah melakukan hal yang terlarang dengan pria yang bukan suaminya sendiri. Tapi sampainya di rumah itu suaminya nggak ada. Dia mau curhat sama siapa, ngomong sama siapa. Pelampiasannya dengan Wawan itu. Dan itu tidak dilakukan cuma sekali. Wawan dan Arimbi terus melakukan hal itu selagi Rudi tidak ada di rumah. Namun sepintar-pintarnya tupai melompat, sepintar-pintarnya Arimbi menutupi bangkai, baunya akan tercium juga. Akhirnya pada suatu malam, tiba-tiba ponsel Arimbi itu bunyi, ada kiriman pesan masuk. Saat itu Rudi ada di rumah, dan si Arimbi sedang bermain dengan anak-anaknya di lantai bawah. Rudi itu buka handphonenya, yang berisikan tentang, ya chat yang nggak senonoh. Intinya si Wawan tuh merasakan kenikmatan saat berhubungan badan dengan Arimbi. Dia merasakan begitu senang dan begitu bersyukur dan memuji-muji tubuh si Arimbi. Isi pesannya kayak gitu, dan itu dibaca oleh Rudi. Rudi shock, apa ini maksudnya? Pria mana ini? Apa yang udah dilakukan sama istriku? Rudi yang marah pun turun sambil bawa handphone itu. Dilemparkannya handphonenya di depan Arimbi. Apa maksudnya ini? Baca kamu sekarang. Arimbi suruh baca pesannya. Apa ini mas maksudnya? Ya udah baca aja. Arimbi pun baca pesannya. Ternyata dari Wawan. Mas, aku bisa jelaskan ini semua. Apa yang mau kamu jelaskan? Semua udah jelas. Akhirnya si Rudi itu maksa si Arimbi untuk ngaku bahwa dia udah selingkuh dan melakukan hal-hal itu. Ya Arimbi yang terpaksa, yang dipaksa kayak gitu, nggak ada pilihan lain. Dia jujur apa adanya. Dia mengakui perselingkuhannya dengan si Wawan. Diteleponlah si Wawan sama si Rudi itu. Dia juga nggak mau ngaku tadinya. Si Wawan nggak mau ngaku. Tapi setelah si Arimbi ngomong, dia udah ngaku semuanya sama suaminya. Wawan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia minta maaf atas kejadian itu, dia hilaf. Rudi yang mendengarkan semua ceritanya dari laki-laki itu dan dari istrinya sendiri itu udah marahnya nggak karuan. Dia memutuskan untuk bercerai dengan si Arimbi. Arimbi dicerai langsung oleh si Rudi. Ya mungkin ini udah konsekuensinya si Arimbi. Mau nggak mau. Arimbi akhirnya diceraikan oleh Rudi dan sekarang si Arimbi itu bingung. Ya si Wawan tuh kan belum bercerai dengan istrinya. Dan sekarang dia menjanda seorang diri. Kalau bisa diputar kembali, si Arimbi itu bercerita bahwasanya dia tuh menyesal. Gak mau melakukan hal ini. Dia tuh pengen kembali lagi kepada Rudi dan ingin menjadi istri yang baik untuk Rudi dan anak-anaknya. Nah begitulah kisahnya si Arimbi ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan nilai-nilai kehidupan di dalamnya, bahwasanya perselingkuhan itu pasti berujung malapetaka dan penyesalan. Nah kita ya bisa mungkin mensyukuri apa yang ada, mensyukuri istri kita, mensyukuri suami kita, mensyukuri keadaan kita, walaupun ya memang kehidupan itu tidak selalu lancar. Rumah tangga pasti ada guncangannya dan pasti ada cobaannya. Tapi ya sebisa mungkin kita bertahan, sebisa mungkin kita jadi insan yang baik, yang benar, dan menjadi ibu dan ayah yang terbaik untuk anak, istri, dan suami kita. Nah begitulah mungkin ya kisah yang bisa kita ceritakan dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai kehidupannya. Nah bagi kalian yang ingin ngirim-ngirim pesan atau ngirimin ceritanya, kalian bisa kirimin lewat Instagram dan WA di bawah ini. Dan bagi kalian yang mau komen-komen ataupun membawakan kritik yang membangun buat fakta kehidupan, kalian bisa ditulis di kolom komentar. Nah sekian dari kami, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami. Bagi kalian yang ingin ngirimin kisah-kisah atau cerita kalian,
pengen dibawain ya mungkin antri-antri dulu ya, karena banyak banget nih yang udah ngirimin. Nah, kalian tuh bisa kirimin cerita kalian tuh lewat WA atau Instagram di bawah ini. Dan tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.